Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Sinta Artiana Gita Mustika. Teman-teman biasa panggil aku Sinta. Di sini aku baru masuk semester pertama di Universitas Terbuka. Aku ambil jurusan akuntansi. Banyak juga yang nggak tahu pasti apa sih Universitas Terbuka. Teman-temanku juga pada nanya, kamu masuk universitas apa? Terus aku bilang Universitas Terbuka, terus mereka langsung pada tanya-tanya gitu. Nah, sekalian di sini aku kasih gambaran dulu ke kalian juga tentang Universitas Terbuka, termasuk kenapa sih aku milih untuk masuk di Universitas Terbuka. Nah, jadi yang pertama, sebetulnya Universitas Terbuka itu universitas negeri yang ada di Indonesia, universitas negeri ke-45 yang ada di Indonesia. Terus juga sistemnya itu pakai jarak jauh. Nah, itu juga sih yang bikin aku mikir kenapa aku mau masuk. Soalnya kan aku salah satu yang udah bekerja, jadi kayak kalau misalkan harus datang ke tempat itu takutnya gimana gitu. Jadi pengennya bisa dibawa ke rumah untuk ngerjain tugas-tugasnya, ya kuliah online gitu. Jadi aku di semester ini juga full ambil online semua, nggak ada yang tatap muka. Ya semoga aja bisa. Terus apalagi ya alasannya, ini juga jujur aja kan aku di sini masuk ke UPJJJ Jakarta. Aku tinggalnya sih di Tangerang. Cuman ya waktu awal tuh kayak mikir aja kalau misalkan mau kuliah di universitas swasta yang ada di Tangerang itu kayak 4 tahun tuh harus ada di situ. Belum kebayang sih apa iya gitu bakalan di kota ini sampai 4 tahun ke depan gitu. Makanya itu juga alasan aku kenapa pilih Universitas Terbuka. Soalnya Universitas Terbuka tuh ada di mana aja, bisa belajar di mana aja. Maksudnya UPBJJ-nya tuh tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan nanti aku balik ke Cirebon, kebetulan aku orang Cirebon, nah jadi aku bisa belajar di rumah, cuman UPBJJ-nya nanti di Bandung gitu. Ya kalau misalkan ujian pun sama sih, kalau kita lagi ada tugas di luar kota, terus kebetulan ujian, ya kita bisa langsung ikutan gitu, numpang ujian di kota itu. Nah itu deh kayaknya gambarannya kenapa milih Universitas Terbuka, atau enggak ya sekilas tentang Universitas Terbuka. Sesuai dengan judulnya, di sini aku mau ngejelasin tentang kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman. Kayak diawalin yang pertama tuh niat menurut aku. Karena niat tuh awal dari semuanya. Kalau kita udah punya niat yang baik, insya Allah hasilnya juga baik gitu. Jadi ya niat dulu mau kuliah, kalau misalnya nggak niat mah nanti nggak bakalan mau ngerjain apa-apa gitu deh kayaknya. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua ini membagi waktu dengan baik. Soalnya jujur aja waktu pas pertama kali masuk, pas tahu sistemnya itu kan emang online semua, tapi bener-bener kayak nggak ada yang dipikiran gitu. Soalnya 6 mata kuliah itu kan aku kebetulan ambilnya SIPAS, jadi udah ditentuin sama Universitas Terbukanya. Nah kan ada 6 mata kuliah di semester ini. 1 minggu itu diskusinya ada semua, kuis juga ada semua. Jadi kayak wow, ini tuh bukan kuliah yang kebanyakan orang mikir kayak santuy banget gitu. Enggak, jujur aja kalau misalnya kita nggak bisa bagi waktu, itu tuh jadi kayak keteteran gitu tugasnya. Terus nanti nggak sesuai sama deadline. Kalau bukan tugas sih ya, tugas juga. Tugas itu 2 minggu deadline-nya. Kalau diskusi itu emang 1 minggu berjalan. Nah, tapi kan kalau misalkan tugas itu kan ada di minggu ketiga, minggu kelima, sama minggu ketujuh. Jadi kalau misalkan di minggu ketiga itu kan otomatis diskusi juga ada, tugas juga ada, kuis juga tetap jalan. Jadi kayak itu mesti ekstra banget buat ngebagi waktunya. Menurut aku sih itu yang kedua. Important banget buat ngebagi waktu. Nah yang ketiga itu kita harus tentuin gaya belajar. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh nggak pernah maksa diri aku harus malam ini harus belajar, enggak. Sama sekali enggak. Soalnya yang ada itu malah frustasi. Kalau enggak ya
tertekan banget gitu, harus iya selesai gitu, nggak. Jadi benar-benar kayak pas udah ada waktu luang, bukan waktu luang juga ya, emang moodnya lagi baik untuk belajar. Nah di situ aku ambil kesempatannya buat belajar. Ya kita harus banyak baca buku juga sih. Emang dari Universitas Terbuka itu ada beberapa modul yang harus kita pelajarin. Itu diskusinya bisa ambil dari situ jawaban-jawabannya. Terus juga nanti untuk ujian akhir semester juga biasanya sih ambil dari modul. Nah jadi tentuin gaya belajarnya itu maksudnya nggak masih malam ini aku harus belajar ini, ya mungkin setiap orang beda, tapi kalau aku pribadi itu benar-benar kayak ikutin arus aja. Kalau misalkan lagi mau belajar ya mau, oke, di sini kita ambil yang baiknya aja. Pokoknya tentuin gaya belajar kalian. Kalau misalkan kalian emang suka ada target tertentu, ya itu bagus. Kalian bisa jadwalin malam ini itu belajar apa dulu, terus besoknya belajar apa dulu gitu. Oke, itu yang ketiga, tentuin gaya belajar. Soalnya kalau misalkan kita tuh belajar tapi ngerasa tertekan atau nggak nyaman, itu pasti percuma gitu, kayak materi tuh nggak bakalan masuk. Ya, oke. Yang keempat itu harus punya motivasi atau tujuan. Jadi aja kayak aku pribadi kan udah kerja, tapi aku lulusannya SMK. Nah tujuan aku tuh jadi kayak bukan, ya alhamdulillah udah bekerja, cuman kayaknya gimana ya, setiap orang tuh pasti punya mimpinya masing-masing, dan kayaknya jangan sampai berhenti cuma jadi pekerja aja gitu. Jadi kita tuh harus punya goals tersendiri. Nah salah satu yang bisa dicapai, terus untuk ngebagiin orang tua juga, pasti kan pengen wisuda, pengen punya gelar, terus ilmunya juga dapet. Karena aku kan ambil akuntansi di SMK aku dulu juga, aku ambil akuntansi, jadi kayak udah cinta aja gitu cie. Oke. Jadi pengennya tuh punya kayak ada greget tersendiri, pokoknya harus bisa punya gelar, tapi yang belakangnya SAK gitu, kayak wow keren kalau misalkan bisa. Makanya kalau misalkan kita nggak punya tujuan, jadi kayak ya udahlah, emang buat apa sih gitu kan. Nah itu bisa sih dijadiin salah satu kiat untuk kita semangat ngadepin tantangan belajar di Universitas Terbuka. Terus yang terakhir, yang kelima, menjalankan sistem perkuliahan dengan baik. Soalnya kalau misalnya nggak ngejalanin, ya berarti nggak kuliah, ya gitu gak sih simpelnya. Kan ada tutorial online sama tatap muka. Jadi kalau yang ambil tatap muka juga ya harus rajin-rajin masuknya, karena sayang banget kan, masa kita udah bayar gitu untuk tatap mukanya terus nggak hadir gitu, sayang banget ilmunya. Kalau yang tutorial online ya usahain kerjain tugas sesuai deadline, diskusi juga aktif. Ya intinya kalau misalkan dijalanin dari awal step by step, terus kita jalaninnya have fun, enjoy, nggak dibuat pusing, insya Allah hasilnya juga ya sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya. Gimana ya, kalau tujuan tuh jangan terlalu diambisiin juga, karena nggak baik sebetulnya. Jadi ya udah, kita ikutin arus aja. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kiat jadi mahasiswa Universitas Terbuka itu sebetulnya ditentuin sama diri kalian sendiri. Kalian mau tujuannya kayak gimana, pasti prosesnya pun mengikuti gitu. Oke, itu sih ya dari aku 5 saran, 5 kiat, ya apapun itu. Oke, udahlah, stop gitu aja. Aku mohon maaf banget atas video ini, karena jujur ini pertama kali aku kayak ngomong sendiri di depan kamera, itu rasanya aneh. Ngeliat muka sendiri, ngomong tuh lucu. Oke, udah gitu aja. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan aku pembawaannya ada salah kata atau gimana, mohon dimaklumi. Kalau misalkan mau ada pertanyaan atau apa ya boleh lah di bawah. Terus kalau misalnya ada juga yang mau tahu lagi tentang Universitas Terbuka itu kayak gimana dan lain-lain, kita bisa lihat kok di websitenya, nanti aku kasih di description box. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah toh.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gak bisa. Ada telepon.